Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada saat ini dalam program BSJD GKE. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Handini dari Resort GKE, Buntut, Bali. Permenungan firman Tuhan kita pagi ini diambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 16. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu merupakan penuntun kehidupan kami. Sebab itu sebelum memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami membuka hati dan pikiran untuk diisi oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 16 di bawah perikop jatuhnya Yeriko. Beginilah firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Pejuang Iman Melangkah Bersama Tuhan. Saudara yang kekasih, hidup kita diumpamakan sebagai perjalanan. Dalam perjalanan itu tentu kita merancangkan hal-hal baik yang menjadi tujuan kita.
Di samping itu, kita juga berharap semua berjalan dengan baik pula. Bagaimana realitasnya? Saya yakin kita semua setuju bahwa tak semua hal yang kita rancangkan pun harapkan terjadi. Ya, ada kalanya kita dihadapkan pada jalan dan cara Tuhan yang berbeda dari yang kita pikirkan. Bahkan seringkali jalan dan cara Tuhan tak masuk dalam rasio kita, manusia. Itulah yang terjadi kepada orang Israel ketika berkemah di sekitar kota Yeriko dalam teks kita hari ini. Tuhan menunjukkan cara merebut kota itu. Allah melalui Yosua menyampaikan kepada orang Israel untuk mengelilingi kota itu 6 hari lamanya. 1 hari cukup sekali saja. Dengan 7 orang imam yang membawa sambil meniup 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan, dan tentara yang bersenjata di depan mereka serta yang berada di barisan penutup, itu tak boleh mengeluarkan suara, hanya berjalan saja. Tetapi pada hari yang ke-7 kota itu dikelilingi sebanyak 7 kali, dan saat para imam meniup sangkakala dan ketika didengar panjang bunyinya, maka mereka harus bersorak dengan nyaring. Menarik. Untuk meruntuhkan tembok yang kuat itu, orang Israel tak perlu strategi yang rumit, hanya melakukan sesuai instruksi atau perintah dari Allah. Mengapa saya katakan kuat? Karena dalam pasal-pasal sebelumnya kita menemukan kisah bahwa di antara tembok itu ada rumah yang didirikan warganya dan salah satunya ialah rumah Rahab. Dari sini terlihat bahwa tembok itu bukan tembok yang didirikan asal-asalan, namun tentu kokoh dan menjamin keamanan mereka yang berdiam di balik tembok itu. Dengan melihat kepada hal ini, lalu kembali ke cerita bagaimana orang Israel meruntuhkan tembok tersebut, hal ini sangat tidak masuk akal. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin? Namun ternyata, dengan hal demikian, teks kita dengan jelas menceritakan tembok Yeriko berhasil diruntuhkan. Nah saudara, dari kisah ini nyatalah bahwa diperlukan iman yang kuat dan teguh serta kesediaan untuk taat kepada firman Tuhan dalam hidup. Ketika jalan Tuhan seakan tidak masuk akal, imanlah yang menolong kita untuk percaya. Hal demikian dimungkinkan jika kita terus arahkan pandangan pada Tuhan, bukan pada hal yang lain. Mari kita belajar. Pertama, tidak perlu takut terhadap apapun bila kita disertai Tuhan. Takutlah ketika kita berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Kedua, ingatlah, keberhasilan ada di tangan Tuhan. Sebab itu, jika kita ingin mengalaminya, maka berjalanlah bersama Tuhan. Ketiga, bersyukurlah senantiasa dan jangan lupakan Tuhan yang merupakan sumber berkat dalam hidup kita. Keempat, jadilah pejuang-pejuang iman dalam hidup kita setiap hari di tengah ragam gumul juang yang kita hadapi. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan menguatkan kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami. Kendati pun dalam hidup ini kami kerap kali menemui jalan dan cara Tuhan yang tak masuk akal. Ajar kami untuk terus percaya dan melangkah bersama Tuhan. Hari ini, kami mau memulai segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya setiap kami diberkati dalam usaha, pekerjaan, pun dalam ragam gumul juang kami. Pimpin dan pelihara kami ya Tuhan, sehingga selalu setia dalam kebenaran-Mu. Amin. Demikianlah permenungan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.